Sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tentang PPL yang mana 1 bulan yang lalu atau dekat ini telah dilakukan oleh kakak-kakak kita. Oh ya, podcast ini merupakan program kerja dari departemen kami, yaitu Departemen Kajian Aksi dan Strategis. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Farida Hanum MA. Dia merupakan ketua program studi hukum tata negara. Sebelumnya 3 hari belakangan ini kita telah membuka link pertanyaan seputar PPL. Nah, ternyata antusias dari teman-teman hukum tata negara itu merespon sangat tentang PPL ini. Banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak saran dan kritik tentang PPL yang telah dilaksanakan. Sebelumnya selamat datang Ibu. Selamat. Terima kasih terima kasih telah menyempatkan waktunya. Iya, sama-sama, senang sekali bisa hadir di sini bersama dengan Mas Judi ya. Halo kawan-kawan HTN semuanya. Sobat HTN. Sobat HTN ya panggilannya ya. Yang salah satu pertanyaan dari teman-teman tuh banyak, khususnya dari angkatan 23 itu belum begitu paham apa itu PPL itu. Betul. Bagaimana, kapan diadakan PPL itu, nah tempatnya itu seperti apa, apakah kita nyari sendiri atau instansi kampus telah mencarikan. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada kami tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Oke, terima kasih. Wah, memang Bu Hanum sangat senang sekali ya dengan adanya media ini, dengan adanya platform podcast ini yang memang diinisiasi oleh kawan-kawan dari HMPS HTN, khususnya kajian bidang advokasi ya. Kajian aksi dan strategi ya. Jadi ini memberikan satu wadah bagi kawan-kawan HMPS HTN dan seluruh jajaran mahasiswa HTN khususnya untuk bisa lebih tahu dan mengenal gitu ya program-program utamanya yang ada di Fakultas Syariah, utamanya juga yang ada untuk kawan-kawan dari prodi Hukum Tata Negara gitu. Dan Bu Hanum sangat mengapresiasi sekali adanya program ini, keren banget pokoknya ya. Kalian tepuk tangan dulu. Iya, oke. Jadi PPL itu sebetulnya adalah bagian dari kurikulum program studi HTN, yang mana kurikulum itu ada nama resminya begitu ya, yang ada di dalam kurikulum kita, yakni PPP, Praktek Pengembangan Profesi. Nah, praktek pengembangan profesi itu ada 4 SKS jumlah ataupun bobot mata kuliah ini adalah 4 SKS. Nah, praktek pengembangan profesi atau PPP itu sebetulnya ada 2 jenis ataupun 2 bagian. Salah satunya adalah PPL dan satunya lagi ada KKL. Jadi gabungan dari KKL dan juga PPL ataupun magang itu kemudian digabung lalu dikonversi untuk menjadi nilai daripada PPP atau praktek pengembangan profesi yang berbobot 4 SKS itu tadi. Gitu, Mas Jundi. Dan terkait dengan kapan dilaksanakannya gitu ya, kaitannya dengan magang ini, memang kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya KKL tadi ya, bahwa ini sebagai satu kesatuan. Dan biasanya dari Fakultas Syariah itu akan memberikan informasi secara komprehensif kaitannya dengan adanya mata kuliah ini. Nah, memang untuk tahun ini itu ada sejumlah perbedaan. Jadi karena kita beralih status ya, dari sebelumnya IAIN kemudian menjadi UIN, itu juga kemudian berimbas pada kurikulum kita, kurikulum Fakultas Syariah dan khususnya kurikulum dari program studi hukum tata negara. Maka
angkatan yang kemudian melaksanakan mata kuliah praktek pengembangan profesi ini. Jadi angkatan 2021 yang notabene adalah semester 6 gitu ya, dan angkatan 2022 yang notabene adalah semester 4. Jadi untuk kurikulum yang lama, kurikulum IAIN itu praktek pengembangan profesi atau PPP gitu ya, itu ada di kurikulum untuk semester 6. Sedangkan di dalam kurikulum yang baru, karena kita sudah UIN gitu ya, itu ada di semester 4. Makanya di tahun ini kemudian berbarengan angkatan dari kakak 2021 dengan angkatan 2022 itu melaksanakan PPP, KKL dan juga magang atau PPL itu secara berbarengan gitu. Dan kaitannya dengan PPP ini, kita Fakultas Syariah selalu tiap tahunnya itu mengadakan KKL dulu, KKL terlebih dahulu, kuliah kerja lapangan ya, istilahnya ya kunjungan studi lah ke lembaga-lembaga tinggi negara begitu. Nah untuk tahun ini karena berbarengan dengan pesta demokrasi gitu ya Mas Jundi ya, akhirnya ada kebijakan bahwa oke, kita geser nih yang semula biasanya di lembaga-lembaga negara di pusat, di pemerintahan pusat di Jakarta sana, kemudian karena memang sedang berbarengan dengan pesta demokrasi, dengan ya keramaian pilpres kemarin ya, ada pileg segala macam itu, akhirnya kita geser menjadi wilayahnya di Jawa Timur, di ranah Provinsi Jawa Timur. Jadi kemarin ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, ada di Petun gitu ya, dan juga sebagian ada yang di Pemkot Batu begitu. Itu untuk yang KKL. Nah kemudian untuk yang PPL atau magang itu karena memang pelaksanaannya setelah KKL gitu ya, jadi di sekitaran bulan Juli Agustus lah gitu ya, karena memang untuk PPL ataupun magang ini biasanya adalah rentang waktunya 40 hari, pelaksanaannya 40 hari di antara bulan Juli Agustus. Nah apa sih kemudian manfaat ataupun juga tujuan daripada adanya PPL ini ataupun magang ini? Sebetulnya untuk bisa mempersiapkan mahasiswa kita gitu kan sebagai calon-calon penegak hukum di masa depan. Jadi FYI ya for your information bahwa profil lulusan program studi hukum tata negara kita nih ada 4 profil lulusan. Salah satunya yang pertama adalah sebagai praktisi hukum. Ya, praktisi hukum itu kan memang banyak ya Mas Jundi ya, ada advokat, ada hakim, jaksa gitu ya. Kemudian selain praktisi hukum ada juga legal drafter atau perancang perundang-undangan. Kemudian yang ketiga adalah analis hukum, dan yang terakhir adalah sebagai staf legal. Nah untuk mempersiapkan kawan-kawan calon-calon sarjana hukum ini utamanya di Prodi HTN untuk menjadi nanti lulusan-lulusan yang mereka punya kemampuan yang komprehensif kaitannya dengan nanti mereka bisa menjadi praktisi hukum, menjadi legal drafter, kemudian menjadi analis hukum dan staf legal. Mereka membutuhkan bukan hanya teori saja di dalam kelas-kelas gitu ya, tapi mereka juga membutuhkan yang namanya praktek dan mengetahui sebetulnya realita di lapangan, realita di lembaga itu seperti apa. Nah inilah pentingnya PPL ataupun magang gitu Mas Jundi. Oke Sobat ATN, jadi seperti itu ya, problem pertama kenapa tahun ini tuh 2 angkatan PPL sekaligus. Karena angkatan semester 6 itu beliau mengikuti kurikulum IAIN, sedangkan angkatan 22 atau semester 4 dia mengikuti program kurikulum UIN. Nah, seperti itu Sobat ATN.
Nah, yang jadi problem lainnya juga Ibu, dari teman-teman itu tempatnya Ibu. Tempat PPL itu teman-teman misalnya udah punya satu kelompok 10 orang, pas diajukan itu ternyata yang di ACC cuma 5. Nah, kan ada konflik di kelompok tersebut. Jadi siapa yang harus di sini, siapa yang harus dari lagi. Nah, dari instansi UIN Salatiga, apakah dari instansi tersebut telah melakukan komunikasi atau kita memang harus komunikasi ke sana langsung Ibu? Seperti itu. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya Mas Indi dan teman-teman semuanya, Sobat HTN. Jadi memang kaitannya dengan lembaga ya yang kemudian menjadi tujuan dari PPL magang ini itu satu ya. Yang pertama adalah memang kita sesuaikan dengan prodi masing-masing. Jadi kekhususan fakultas syariah dengan fakultas-fakultas lain yang ada di UIN tentu saja berbeda. Nah, itu pun yang kemudian menjadi alasan pemilihan secara khusus daripada lembaga-lembaga yang menjadi lokasi daripada magang ataupun PPL mahasiswa fakultas syariah. Bahkan bukan hanya dari sisi fakultas ya, tapi juga dari sisi program studi. Meskipun kita berada dalam satu payung fakultas syariah, kita 3 prodi itu punya spesifikasinya masing-masing gitu. Tapi memang tetap ada benang merah ya, misalnya seperti di pengadilan gitu ya, di pengadilan, kemudian di kejaksaan, kemudian di lembaga hukum ataupun kantor advokat itu sama begitu kan. Cuma masing-masing prodi punya kekhususannya masing-masing. Contoh misalnya ATM, karena tadi profil lulusannya adalah salah satunya sebagai legal drafter, sebagai perancang perundang-undangan, perancang perda begitu kan. Nah, maka di situ ada lembaga-lembaga tertentu yang memang kita siapkan agar kawan-kawan daripada HTN ini bisa magang di sini, termasuk misalnya DPRD gitu ya, kemudian Sekda ataupun Sekretariat Daerah Bagian Hukum, kemudian juga Kemenkumham. Nah, itu kan memang sangat khas HTN, jadi HTN sekali gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan kaitannya dengan lembaga-lembaga yang menjadi tujuan daripada magang di HTN. Nah, kemudian kaitannya dengan penerimaan begitu ya. Memang karena di tahun ini ada 2 angkatan yang berbarengan. Itu dari fakultas kemudian memang membutuhkan akhirnya kan banyak lembaga begitu ya. Banyak lembaga yang memang kemudian akan digunakan sebagai tempat magang. Nah, banyaknya lembaga ini kemudian memang ada beberapa lembaga yang dari fakultas memang kita belum mengadakan kerjasama, tapi ada sebagian besar yang kita sudah melakukan kerjasama ini dalam arti adalah ada hitam di atas putih gitu ya, ada draft MOU-nya, ada draft PKS-nya gitu, karena kita Fakultas Syariah itu juga sudah mengadakan beberapa MOU dan juga perjanjian kerjasama dengan beberapa lembaga. Nah, namun memang beberapa sebagian kecil itu ada yang belum gitu ya, termasuk yang lokasinya agak jauh-jauh gitu kan, agak jauh daripada Salatiga. Nah, itu memang ada, kita akui ada yang belum. Hanya kaitannya dengan komunikasi ini, kita memang kemudian memberikan keleluasaan dan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan mahasiswa. Inilah momentum kawan-kawan mahasiswa ini bisa kemudian melakukan belajar untuk komunikasi, belajar untuk bernegosiasi. Nah, itulah dinamika yang memang kita upayakan agar mahasiswa itu bisa menghadapi dan juga bisa melalui itu gitu. Makanya memang kita sudah kemudian melakukan kerjasama, tapi untuk komunikasi lebih lanjut kaitannya dengan ketersediaan daripada
lembaga, berapa mahasiswa yang bisa magang di sana, itu lebih kepada praktek yang kemudian diberikan peluangnya kepada mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa belajar untuk mengkomunikasikan, untuk menegosiasikan kepada pihak lembaga, dan juga tentunya adalah untuk kemudian mengkomunikasikan dengan tim ataupun teman-teman kelompoknya. Di situ banyak hal yang kemudian bisa didapatkan ya, bagaimana cara kita tadi untuk kemudian mengatur, memanage lah ya, memanage kelompok, memanage kemudian juga waktu untuk mengkomunikasikan kepada lembaga dan lain sebagainya. Itu semua adalah dinamika yang memang adanya seperti itu, dan itu tentu tujuannya adalah agar bisa menyediakan dan juga mempersiapkan kawan-kawan mahasiswa untuk mengetahui realnya seperti apa di lapangan. Nah, memang dari awal itu sudah diberikan peluang untuk belajar dan belajar. Gitu, Mas Jody. Jadi Sobat HTN, kampus itu sudah menjembatani instansi-instansi tersebut, tetapi kita yang mengkomunikasikan. Betul. Ada pertanyaan dari temen tuh gini, apakah semester 2 itu boleh ikut magang atau PPL gitu? Semester 2 soalnya ada yang nanya mau ikut magang biar nambah CV-nya pernah magang semester 2 gitu. Oke, untuk semester 2 mungkin kalian harus banyak belajar dulu ya teori-teorinya, karena kalau semester 1 dan 2 itu biasanya baru mendapatkan materi-materi yang masih umum sifatnya. Contoh yang umum itu seperti apa? Pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, misalnya itu masih sangat dasar, masih sangat umum. Nah, ketika kemudian ingin mengajukan untuk permohonan magang, sebetulnya di fakultas sudah ada wadahnya. Selain magang tadi ya, magang yang wajib ya, kalau yang tadi itu kan yang belum menjelaskan adalah magang yang wajib yang masuk di dalam kurikulum kita. Tapi juga selain itu fakultas memberikan kesempatan dan juga peluang gitu ya untuk mahasiswa bisa melakukan magang mandiri namanya. Itu sebaiknya ya lebih baik dilaksanakan setelah mahasiswa ada di semester 3. Semester 3 itu kan sudah agak menjerumus ya untuk mata kuliahnya. Jadi ketika paling tidak mereka magang itu sudah punya dasar dulu di semester 1 dan 2, kemudian sedikit mendapatkan tambahan di materi semester 3. Jadi antara semester 3 ke 4 kira-kira begitu Mas Jumbi. Jadi ya kan ada jeda ya, ada jeda dari semester 3 ke 4 itu kan biasanya kita libur. Nah, itu bisa dimaksimalkan kawan-kawan untuk Sobat HTN yang mau mengajukan magang mandiri sangat bisa. Dan fakultas terutama prodi HTN memberikan peluang sebesar-besarnya untuk kalian bisa menambah ilmu, menambah wawasan gitu ya, agar juga sebetulnya tidak kaget mungkin ya ketika nanti melaksanakan magang wajib di semester 4. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau semester 2 itu boleh tapi mengajukan ya Bu? Mungkin lebih ke semester 3 ke 4 ya, karena kalau semester 2 tuh masih unyu-unyu gitu ya. Fokus dulu aja kuliahnya, selesaikan dulu materinya di semester 2, lulus dulu gitu kan, selesai dulu dasar-dasarnya, nanti baru lebih baik di semester 3 ke 4 ketika liburan itu bisa mengajukan. Oke, ini yang jadi pertanyaan terakhir Ibu. Nah, bagaimana yang harus dipersiapkan Ibu untuk teman-teman jika kerabat ingin melakukan PPL? Oke, ininya ya persiapannya gitu ya, apa aja gitu ya. Satu hal sih yang harus kita pahami bersama gitu ya Sobat HTN, bahwa PPL
PPL itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, atau PPL itu bukan sebuah hal yang kemudian harus menjadikan momok gitu ya, ditakuti gitu. Enjoy aja, seperti di kelas kok gitu kan, magang PPL, karena di situ kita banyak menyerap wawasan, pengetahuan, pengalaman, bahkan kita bisa bertemu dengan orang-orang di dinas-dinas, mungkin di lembaga-lembaga yang memang sudah mereka faknya di situ. Jadi kita jadi punya pandangan gitu ya, kita nantinya akan seperti apa nih, kita mau jadi apa nih kan gitu. Karena memang katanya dengan magang itu selalu Bu Hanum sampaikan gitu ya, ketika pembekalan, karena nanti magang tuh tentu ada pembekalan ya sebelum magang. Kita dari Prodi selalu memberikan yang namanya pembekalan. Lalu Bu Hanum sampaikan di pembekalan itu bahwa magang itu sesuaikan dengan passion kalian. Jadi kalian mau jadi apa nih ke depan ya? Apakah mau menjadi hakim kah? Ataukah mau menjadi legal drafter kah gitu ya? Atau mungkin mau kerja di belakang meja, misalnya jadi analis hukum atau staf legal. Nah, itu silahkan disesuaikan dengan passion ataupun cita-cita, sehingga ketika magang itu ya enjoy, tidak terpaksa, atau bahkan mungkin jadi hanya mengikuti ajakan teman-teman saja ya. Aduh, ini best friendnya magang di sini nih, jadi harus ikut di sini. Nah, itu yang benar-benar harus dihindari seperti itu. Jadi sesuaikan dengan passion sendiri apa gitu kan, cita-citanya apa. Jadi nanti biar bisa nyambung gitu kan dengan cita-cita di masa yang akan datang. Nah, kemudian katanya dengan preparation ataupun persiapannya, yang pasti adalah bahwa sobat HTM ini harus tahu nih ya, lembaga magang itu yang seperti apa. Paling tidak sudah mengetahui profil dari lembaganya. Misalnya mau magang di DPRD ya, harus sudah tahu dulu paling tidak tugas dan fungsi DPRD itu apa. Kemudian paling tidak tahu struktur organisasinya gitu ya. Jadi bisa mengenal secara singkat dulu kaitannya dengan lembaga magang yang menjadi tujuan dari tempat magang yang akan datang. Itu paling tidak ya. Itu satu ya, harus kemudian mengetahui dulu lembaganya. Kemudian yang kedua ya tentu cari yang kira-kira lokasinya itu sesuai dengan minat kita. Lokasi itu seperti bukan kemudian hanya soal di kota mana atau di wilayah mana, tapi juga apakah ingin magang di level Pemkot misalnya, di level kota, di level daerah, di provinsi, atau bahkan di level pusat. Karena untuk magang wajib itu kita dari Prodi memberikan peluang kepada sobat HTN yang memang menginginkan magang misalnya di instansi pemerintah pusat, silahkan, kita sangat mendukung itu. Bahkan tahun kemarin ya, waktu kita mengadakan KKL di Jakarta, waktu itu di Ombudsman Republik Indonesia, dari lembaga Ombudsman Republik Indonesia itu sangat menginginkan dan sangat welcome ketika ada mahasiswi kita dari Prodi HTM apabila yang ada yang ingin magang di sana. Nah, itu kan salah satu hal yang sebetulnya sangat bisa dimanfaatkan, peluang-peluang emas yang sangat bisa digunakan gitu ya. Kemudian juga level misalnya di provinsi ya silahkan bisa magang di lembaga-lembaga yang levelnya provinsi, misalnya ada di DPRD provinsi atau kemudian di Kemenkumham provinsi begitu ya, Kesbangpol provinsi. Jadi levelnya di tingkat provinsi. Tentu itu akan membuka peluang juga yang lebih besar ya.
termasuk juga jaringan, karena ketika magang di provinsi misalnya tentu akan mendapatkan dan akan bertemu dengan kawan-kawan magang dari universitas lain yang ada di satu provinsi. Misalnya kita taruhlah Jawa Tengah gitu kan, nanti bisa bertemu dengan kawan-kawan magang dari UNES, dari Undip, dari Wali Songo, Unisula dan lain sebagainya. Jadi lebih terbuka. Tapi juga tidak kemudian kita meminggirkan ya yang levelnya di kota. Tentu itu juga sangat bagus gitu ya, karena dengan mungkin lebih dekat jaraknya dengan tempat tinggal gitu kan, dengan kos ya, dan memang ingin fokus nantinya untuk bisa menjadi mungkin ASN di Pemda gitu ya, atau di kota gitu kan, lebih bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Itu paling enggak itu ya, dua hal itu yang harus menjadi perhatian dari sobat-sobat HKN. Tentunya nanti untuk Mas Jundi nih dan juga kawan-kawan angkatan 2023 ya. Tahun depan insya Allah ya Mas ya. Oke. Itu sobat HTN. Jadi teman-teman yang ingin jadi legislator atau praktisi hukum, PPL ini sebagai wadah untuk teman-teman mengekspresikan diri. Nah, gunakan PPL ini sebaik-baik mungkin, karena jarang-jarang ya Bu PPL ini. Nah, ini cuma satu kali Bu ya. Nah, mungkin itu saja Ibu. Baiklah, terima kasih telah menyempatkan waktunya Ibu di atas kesibukannya. Mungkin sekian obrolan kita tentang sekilas PPL Fakultas Syariah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.